Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatu hafidatu lil ghaibi bima hafizallah, ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Jami' Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan untuk dapat menghadiri majelis ilmu ini sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada amal soleh bagi kita, dengan harapan apa yang kita dengar Allah berikan kepada kita pemahaman yang baik dan dapat menjadi amal soleh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kepada Rasul dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan hidup kita, maka mengikuti sunnahnya harapan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat siang hari ini adalah penyebab wanita tidak masuk surga. Pada prinsipnya wanita itu Rasul mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Artinya apa? Kesempatan untuk menjadikan diri kita sebagai perhiasan tentu ingin disukai, dan dengan harapan tiada lain di akhirat nanti mendapat kesenangan hidup. Kalau ditanya kembali dalam rumah tangga, Rasulullah mengajarkan bahwasanya ada 3 hal yang membahagiakan manusia. Min sa'adati bani Adam salasah. Ada 3 hal yang menjadikan manusia itu bahagia. Wa min siqwati bani Adam salasah. Juga ada 3 hal pula yang menyebabkan manusia itu sengsara. Min sa'adati bani Adam al-mar'ah as-salihah. Yang menyebabkan manusia bahagia, tentu laki-laki, itu adalah istri yang solehah. Itu yang pertama. Kemudian wal maskan as-salih. Yang kedua yang menyebabkan orang bahagia itu tempat tinggal yang menyenangkan. Jadi punya pasangan hidup yang menyenangkan, punya tempat tinggal yang menyenangkan. Dan yang ketiga kata Nabi, wal maraqibus salih. Ada kendaraan yang menyenangkan. Dia punya alat transportasi, itu kebahagiaan. Bagi orang-orang kan kalau dipajang kendaraan depan rumahnya, bahagia, menandakan dia berharta. Tapi kadangkala manusia sering lupa kebahagiaan yang dicari itu jangan kebahagiaan semu. Karena tidak lama kita ingin kebahagiaan itu, kebahagiaan yang abadi, yang menyenangkan sampai akhir hayat kita.
Maka di sini disebut al-mar'atu salihah dengan harapan ya, di akhirat bahagia. Apa di antara beberapa hal yang menyebabkan wanita itu jauh dari surga? Yang pertama adalah ketidaktaatannya kepada suami. Tidak patuhnya kepada suaminya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW ya, bahwa bibinya Husain datang bertemu dengan Rasul. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, "Adzatu zauji anti, apakah engkau sudah menikah? Apakah engkau sudah punya suami?" Nah, ditanya oleh Rasulullah kepada bibinya Husain. Qalat, berkatalah bibinya Husain, "Na'am, aku punya. Aku sudah menikah." Qala kaifa anti lahu, bagaimana engkau dengan dirinya? Bagaimana hubungan kamu dengan suamimu? Qalat ma alwahu illa ma ajrathu anhu. Maka dijawab oleh dia, aku tak pernah mengurangi haknya kecuali bila aku tak mampu. Artinya berusaha memenuhi kebutuhan suaminya, menyenangkan suaminya kecuali ia tidak mampu. Maka Rasulullah bersabda, qala fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatika wa narika. Maka Nabi mengatakan, lihatlah di mana keberadaan kamu dalam hidup bersama suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu, dan karena suamimu juga itu adalah nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Berarti salah satu upaya menjauhkan seorang istri dari seorang wanita dari surganya adalah ketika hubungan suami istri tidak baik disebabkan istri. Itu berbahaya. Ya. Rugi kita. Selagi kita mampu untuk menjaganya, mendampinginya, hidup bersamanya, terimalah kehidupan itu, maka itu jalan pilihan kita. Kata Nabi, jadi hendaklah engkau memposisikan dirimu, apakah engkau dekat dengan surganya atau engkau jauh atau masuk nerakanya. Itu dibilang. Ya. Kalau yang mudah, kata Nabi, seorang wanita itu masuk dalam surga, dikatakan ia wanita salehah, iza sholatil ra'ata khamsah. Jadi kalau si ibu, si istri itu menjaga salat 5 waktu, salatul khamsah itu salat fardu. Ya. Wa shamat sahraha. Di bulan Ramadan dia rajin puasa atau tidak meninggalkan puasanya. Wa hafizat farjaha. Dia jaga auratnya. Wa ta'at zaujiha. Dia taati suaminya. Qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannah sitti. Maka dikatakanlah kepadanya, masuklah ke dalam kamu ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seorang wanita sebetulnya urus saja suaminya, jaga 5 waktu, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat kepadanya, maka jamin surga. Itu mudah. Karena memang seorang istri mendampingi suaminya. Yang kedua, di mana letaknya seorang wanita akan dijauhkan dari surga ketika dia berumah tangga? Kurang bersyukur atas pemberian suaminya. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin dalam rumah. Berharap punya suami mencari nafkah, mencukupi nafkah dalam rumah tangga. Harapannya begitu. Kadang-kadang suami bekerja tapi tak terpenuhi, maka istri menolong. Ketika istri menolong, itu namanya sedekah istri terhadap suaminya. Kalau sudah dapat tapi cuma sedikit itu jangan sampai tidak disyukuri. Kalau tidak disyukuri, maka jauh kita dari namanya kenikmatan surga. Rasulullah mengatakan, atlaqtu fil jannah, diperlihatkan kepadaku surga. Ya. Fara'aitu aktsara ahlahal faqra, maka aku banyak melihat penghuni surga itu orang fakir, orang yang tak punya duit, orang yang susah.
Nah, gitu. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku juga diperlihatkan kepadaku kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Hadis Bukhari. Nah, maka Rasulullah SAW menyebut mengapa wanita itu banyak di dalam neraka. Nah, itu disebutnya tadi. Ya. Maka disebut wa ra'aitun nara, aku diperlihatkan neraka, kata Nabi dari Ibnu Abbas. Falam arakal yaumi min tara. Maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, ya. Mintorat sangat mengerikan, menakutkan. Qad qara'aitu aksara alahan nisa, dan aku melihatnya banyak wanita di dalam itu. Qalu lima ya Rasulullah, mengapa? Ketika ditanya mengapa banyak wanita di dalam neraka itu ya Rasulullah? Qala yakfirhinna. Jadi mereka bertanya, mengapa bisa Rasulullah? Karena kekufuran mereka. Kufur itu lawannya syukur. Kalau syukur menerima, kufur itu menolak. Jadi ketika dapat banyak, senang berbunga-bunga. Ketika dapat sedikit, mengkerut kening itu. Kalau itu terjadi, jauhkan diri kita. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan terhalang kita mendapat kenikmatan di akhirat disebutnya. Ya kalau banyak alhamdulillah, kalau sedikit juga alhamdulillah. Kalau banyak mungkin bisa belanjanya banyak, kalau sedikit ya belanjanya sedikit. Itu yang disebut oleh Rasul seperti itu. Qila, lalu seorang wanita bertanya, yakfirna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah? Qala yakfirnal ashir wa yakfirnal ihsana. Dijawab oleh Rasul, beliau itu kufur terhadap pasangan hidupnya, artinya mengingkari kebaikannya. Itu dia. Atau mereka itu, jika engkau berbaik kepada istrimu, maka engkau akan berbaik selama-lamanya. Dan disebutlah di situ, ma ra'aita minhu khairan qat. Maka tidak lain aku lihat mereka itu mengatakan yang baik-baik kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita barangkali hari ini karena keadaan, apalagi orang menyebut musibah telah melanda seluruh dunia, Covid. Dulu orang jualan rezekinya banyak, sekarang ini jual payah orang beli. Dulu orang bekerja, lapangan pekerjaan terbuka, setelah Covid payah. Maka ketika ada perubahan ekonomi, jangan mengeluh. Ketika kita mengeluh sebagai seorang istri, maka surga Allah jauhkan dari kita. Itu masalah. Orang bilang cabai dah 100.000 dah 1 kilo, masa belanja cuma 100.000 dikasih. Ya jangan beli cabai semua lah. Cabainya 1/4, kan gitu ya Bu ya. Ikannya 1 ekor, ya kan, ayamnya 2 potong, bawangnya 1/4 cukup. Ini kadang-kadang ketika dia menyebut, dulu memang tak pernah, karena dulu rezekinya bagus, jual belinya bagus, penghasilannya bagus. Ketika datang musibah Covid, apa bunyi? Mulai bertengkar. Ketika itu terjadi, justru wanita itu kufur akan nikmat. Nah, kekufuran itulah yang menyebabkan dia dijauhkan dari surga di akhirat nanti. Jangan mau, kan itu. Sudah di dunia rezeki sedikit, di akhirat pun kita susah. Itu yang kedua. Ya. Jaga diri kita, jangan sampai kita ibadah, kita harap akhirat yang baik. Rajin ibadah, rajin sholat, tapi kita rusak dengan kufur nikmat kepada suami, maka itu surga Allah jauhkan kepada kita. Yang ketiga, kadang-kadang orang bilang dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, tapi rambutnya dicat hitam karena takut dibilang tua. Ya kalau ibu-ibu sini mungkin tidak, karena dia pakai jilbab, mereka tak nampak lah. Orang sekarang kan diperlihatkan, karena nampak uban dicabut, mau dicabut terlalu banyak ubannya, akhirnya nggak bisa dicabut. Kalau 1-2 uban bisa dicabut, kalau yang hitam 1-2 apa yang mau dicabut? Akhirnya takut malu, mereka ngecat rambut. Wanita yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, itu Allah jauhkan dari surga.
Sekarang kan model, sekarang sampo bisa mengubah warna rambut. Jadi dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yakunu kaum, pada akhir zaman nanti, yakhbiduna fi akhir zaman, akan muncul orang-orang yang akan mengecat rambutnya bisawadi, dengan warna hitam, kahwasil hamami, mereka itu seperti dadanya merpati, la yarihuna raihal jannah. Orang yang mengecat rambutnya, wanita yang mengecat rambutnya itu nanti akan tidak mencium baunya surga. Jangankan masuk, aromanya pun tak dapat dia cium. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau memang rambut kita berwarna, tutup aja pakai jilbab, tidak akan nampak. Kalau di rumah yang menengok siapa? Paling suami atau anak-anak atau menantu. Kalau kita keluar malu, tutup saja. Nah sekarang tidak. Orang-orang mulai macam-macam warna rambut. Sampai hal itu terjadi. Jangankan untuk memperlihatkannya saja, mengecatnya saja, ia tidak akan mencium bau surga. Rugi kita. Kita dah ibadah, bersetengah mati menjaga ibadah kita, puasa kita, sholat kita. Karena orang tren sekarang rambut bisa warna-warni, sini kuning, sini coklat, sini hitam, macam-macam warna sekarang rambut. Tidak usah diwarnai, karena memang itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangankan itu, hari ini ada sulam bibir, biar bibir tetap merah, maka disulam. Hari ini alisnya biar hitam mengonggok di atas, ditanamlah alis itu. Nah, macam-macam orang sekarang. Saya tengok di tempat orang salon, macam-macam. Bisa pula bibir disulam. Entah apa yang dimasukkan dalam bibir itu, tanpa lipstik pun dia tetap berwarna merah. Itu mengubah kodrat. Jangankan mengubah kodrat, ibu mengecat rambut saja tak akan mencium bau konon lagi mengubah rambut tadi itu, menggantinya dengan yang tak jelas. Seperti yang kita sebut tadi umpamanya alis matanya kurang hitam. Biasanya pakai celak dulu kan. Nah sekarang ada namanya ditanam. Kalau tanam padi tidak apa-apa, bisa dipanen tiap tahun. Ini ditanam apa kita nggak tahu. Bahan yang dipakai pun kita tidak mengerti. Jadi jangankan mengganti, hanya mewarnai rambut saja Allah jauhkan surga dari neraka. Rugi kita. Yang keempat, kondisi ekonomi hari ini menuntut orang-orang untuk cerai banyak. Kadang bercerai alasan tak tepat. Memang Allah menyebut abghadul halalu at-talaqu. Abghadha asal kata baghidha, benci. Abghadha itu sangat-sangat benci, sangat-sangat tidak disukai. Abghadul halal, tapi dia halal. Allah sangat membenci perbuatan yang halal ini, at-talaqu, perceraian. Jadi kalau perceraian berarti laki-laki mencerai istri. Kalau kita dicerai karena akibat perbuatan kita, itu nggak ada masalah. Yang masalah minta cerai tanpa alasan. Ngapa mau cerai? Nggak suka aja lagi. Karena nggak suka. Ngapa bercerai? Udah nggak cocok. Alasannya tak jelas. Kalau bercerai nggak cocok, mana ada akan cocok laki-laki dengan perempuan. Sedangkan laki-laki tangannya aja nggak cocok, dia sama dia aja nggak cocok. Cap jempol dengan cap telunjuk tidak sama. Konon lagi berbeda, tidak sejenis. Lebih banyak bedanya, mana akan cocok. Jadi pernikahan itu mencocok-cocokkan, itulah menikah itu. Kurang di sana kita tutup, kita yang kurang dia menutup. Maka wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan yang benar menurut agama, maka dia tidak akan bercerai. Ini bahaya. Laki awak Pak Ustaz kerajo tak muah, tak masaji tak muah, awak minta cerai. Allah di peloan laki tadi. Nah, itu dulu. Di peloan dulu. Dia giah kerajo. Ndak muah ke masaji, diajak ke masaji.
Lalatiah majak Pak Ustaz nak amuah dua dah. Berdoa lah supaya terbuka pintu hatinya amuah. Kan Mas Haji. Lah berusaha aja bisa-bisa nak dapat dua lain. Terimalah lelaki nak solat. Jangan minta cerai. Kecuali lelaki yang kita minta cerai itu mereka pezina. Kita enggak mau lagi, itu lain cerita. Ya. Selingkuh dia, ada hak ibu untuk minta cerai. Yang kedua, dia itu tidak menafkahi ibu, itu ada hak ibu minta cerai. Kalau kita baca dalam pernikahan itu sesudah tanda tangan surat, ada sirat taklid yang dibaca oleh seorang suami. Sirat taklid itu bila saya tidak memberi nafkah di sekian bulan berturut-turut, maka ia berhak minta cerai dengan cara mengajukan kepada pengadilan membayar uang perkara. Kan itu, kalau itu dilakukan dasarnya ada. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat bertanya ke Rasul, "Ayyumma mara'ata sa'altu zawjaha." Jadi wahai Rasulullah, wanita mana saja yang mereka meminta kepada pasangannya at-talaqa, perceraian. Ya. Saubah mengatakan seperti itu fi ghairi ma ba'si, atas alasan yang tidak jelas. Faharam 'alaiha ya raihatul jannah. Maka kata Nabi apa? Diharamkan baginya mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Jadi orang yang mudah-mudah saja minta cerai tanpa alasan yang jelas, di akhirat sengsara. Ibu ingat kisah Fir'aun? Fir'aun itu punya istri namanya Asia. Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Asia tidak minta cerai. Fir'aun memusuhi Nabi. Asia tidak meminta cerai. Di tangan Asia lah selamat Musa alaihis salam. Kan melalui istrinya Fir'aun ketika dia main ke tepi sungai mandi, dia lihat ada keranjang dihanyutkan, di dalamnya ada seorang bayi. Maka ia minta kepada Fir'aun untuk merawatnya. Itulah fungsi dia dalam kehidupan agama. Ketika Fir'aun tidak lagi berada dalam ketaatan, tapi Asia dia tidak meminta cerai kepada suaminya. Itulah dia berusaha supaya suaminya tetap bisa berubah. Bagaimana usahanya? Dia rawatlah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Musa. Kan lembut hati Firaun ketika istrinya minta, jangan dibunuh yang satu ini, yang lain bunuhlah. Ini biarlah aku yang merawat dan menjaganya. Sampai Musa dibesarkan sendiri oleh Firaun. Begitu peran seorang istri, padahal suaminya mengaku menjadi seorang Tuhan. Dia bunuh semuanya. Kekejamannya luar biasa, tapi istrinya tidak minta cerai. Artinya apa? Kalau masih bisa bertahan, bertahan. Kecuali tak bisa lagi bertahan dan uzur syar'i mendukung seperti itu, KDRT dia, dipukulnya kita, bonyok-bonyok masuk rumah sakit, kalau macam itu tak usah lagi. Artinya memang uzur syariat yang menyebabkan. Kemudian ya, yang kelima, hari ini kan banyak orang kecil tak ada yang merawat, udah besar, udah sukses banyak yang ngaku-ngaku. Nah, gitu. Lalu orang ini tak mengakui. Adakah wanita yang mengaku bukan ayah saya? Kan gitu. Banyak hari ini ketika mereka susah dulu, seorang suami, seorang ayah tidak memperdulikan ketika dia waktu kecil. Kemudian yang kecil ini berusaha, lalu ia sukses. Sesudah sukses datang ayahnya, dia bilang, engkau bukan ayahku. Kan gitu. Tidak mengakui nasab. Kalau tidak mengakui nasab, itu Allah jauhkan kita dari surga. Memang dia ayah kita, orang tua kita, tapi tak peduli dengan kehidupan kita dulu. Ketika kita sudah berhasil, lalu dia mengatakan engkau anak aku, maka tetap diakui. Tak bisa nasab itu hilang, karena garis keturunan itu yang menyebabkan kita lahir menjadi seorang manusia. Ya. Jadi dari Abdullah bin Amr, Rasulullah ya,
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ud'iya ila ghairi abihi," barang siapa kata Nabi yang mengaku ya apa yang diakuinya ia bukan keturunan dari orang yang dimaksudkan, tak diakuinya dong. Lam yarha raihatul jannah, maka ia tidak akan dapat mencium bau aroma surga. Walaupun kita benci pada orang tua kita yang dahulu, jangan sampai tidak diakui kalau kita adalah anaknya. Orang hari ini mudah aja pindah, ya kan, berebut. Maka sama dengan mengangkat anak, tidak boleh kita ngaku-ngakunya anak kita. Tetap disebutkan siapa orang tuanya dulu. Tidak boleh dinisbatkan ke nama kita, walaupun kita merawatnya sejak dia bayi. Tidak bisa. Kita bersusah payah, dibuang orang di paret ya, kita ambil, kita rawat, kita beri pakaian, kita sekolahkan. Lalu kita akui anak kita, tidak boleh. Kita tidak mencium bau surga. Kenapa? Itu nasab. Maka kemudian wa riha hal yujadu min qadri 70 aman. Padahal bau surga itu kalau dicium dengan jarak 70 tahun tercium baunya. Kalau 70 meter dekat, 70 tahun berapa jauh itu? Umur kita 70 di sini, berapa lama dia hidup? Sejauh itu sebetulnya aroma surga tercium. Nah, orang yang tidak mengakui kalau itu ayahnya adalah karena ia benci, maka jangankan masuk surga, menciumnya pun tak dapat. Padahal orang jauh dia tercium. Ya. Qala wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka kalau siapa yang berbohong atas itu, tak diakuinya, bohong dia, ya, falyatabawwa, maka Allah akan menyiapkan tempat duduk, tempat minan nar, di neraka. Jadi kita boleh tak suka kepada orang tua kita karena perbuatannya. Jangan sampai kita katakan kalau itu bukan orang tua. Kalau kita berbohong atas itu, maka disiapkanlah tempat kita di neraka. Falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Jangan mau hadis riwayat Ahmad. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang menghilangkan nasab. Kalau bahasa kita disebut nama kita binti, binti siapa? Keturunan siapa? Nah, kalau kita anak angkat, maka orang tua angkat tak boleh dipakai namanya. Pakailah nama orang tua kandung. Ketika kita buat berubah seperti itu, Allah siapkan tempat kita di neraka. Nah, apalagi kita sendiri yang tidak mengakui. Jadi orang yang menghilangkan nasab, orang yang memutuskan nasab, maka Allah jauhkan surga. Nah, apalagi perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu yang menikahkan nanti adalah ayahnya. Tidak bisa ibunya yang menikahkannya. Kalau tidak ayahnya, saudara ayahnya ke atas. Kalau nggak bisa juga saudara ayahnya, kakeknya. Maka dalam hal ini jaga, jangan merubah nasab karena gengsi, karena malu, karena benci. Banyak orang tak menerima kalau di kampung kita kisah itu kisah maling kundang. Apa? Kurang? Anak pungut sama anak angkek dah. Oh, menemukan anak tidak diketahui ayahnya. Anak pungut namanya itu. Oh, dipungut di jalan gitu ya. Anak pungut tidak diketahui ayahnya. Kalau ia wanita maka disebut binti Abdullah. Abdullah siapa? Hamba Allah. Nah, kita nggak tahu. Nggak tahu Pak Ustaz. Ada anak ditinggalkan depan rumah kita. Subuh-subuh menangis, terdengar siapa yang punya anak menangis. Subuh sudah menangis, kadang ngurus. Buka pintu depan rumah awak dalam keranjang. Disiapkan di situ botol minumannya ada,
popoknya ada. Rupanya ini anak lahir dari perbuatan yang tidak benar. Karena malu, dia tidak gugurkan, dilahirkannya dititip di depan rumah Hawa dengan harapan dia tahu situlah anak dia tinggal nanti. Gak dibunuh itu. Karena kalau dibunuh dosanya dua. Sudah dia berbuat maksiat, lalu tambah dengan membunuh rahim, membunuh kandungan. Maka akalnya bagaimana? Ditaruh depan rumah. Itu anak pungut, tak jelas siapa ayahnya, tak jelas siapa emaknya, gitu ya. Anak pungut, dipungut. Nah, yang seperti itu, kalau ia wanita buat binti Abdullah, kalau ia laki-laki bin Abdullah. Walaupun kita merawat, kecuali suatu saat datang ibunya mengaku, ini anak yang kutinggalkan 10 tahun lalu depan rumah ibu. Saya perhatikan ibu dan saya bersyukur ibu telah merawatnya. Bolehkah saya minta kembali kedudukan anak ini? Anak ini adalah anak saya. Karena perbuatan saya yang tidak baik dulu saya malu. Saya tahu siapa ayahnya, katanya. Kalau itu dia bilang, maka serahkan saja. Siapa nama ayahnya? Sangkutkanlah dengan nama ayahnya itu. Tujuannya apa? Si wanita, anak wanita ini akan dinikahkan, dia perlu wali. Itulah. Kalau kita tak tahu siapa walinya disebut binti Abdullah, maka diserahkan kepada hakim. Pak Kua yang menikahkan itu. Pak Kua, anak ini anak pungut. Maksudnya bu, ya kami pungut. Ada yang meninggalkan depan rumah kami dan kami tidak tahu siapa orang tuanya, sampai hari ini tak ada yang datang mengaku sebagai orang tua. Maka ia mau menikah, calonnya si fulan, dan kami tak bisa menikahkannya, maka kami serahkanlah kepada hakim untuk menikahkan. Itu wali. Boleh. Ya. Anak di luar nikah, tapi tetap itu bapaknya. Sesudah hamil dia baru dinikahkan. Kan itu macam mana? Nasabnya macam mana? Kalau diambil dari nasab, dia tidak boleh bin ayahnya, tak boleh. Binti ayahnya tak boleh, karena membuatnya sebelum dapat izin. Maka dia tetap disebut kalau dia perempuan binti maknya. Kalau dia laki-laki bin maknya. Buka di Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Mengapa disebut Isa putra Maryam? Karena Isa tak ada ayah. Dalam agama kita, kalau anak hasil hubungan seperti itu, berarti dibuatnya sebelum dapat izin. Lahir dia, maka kemana nasabnya? Ke ibunya. Jangan diubah itu. Dan ayahnya pun tak bisa menikahkan dia karena bukan ayah resmi. Itu ayah biologis. Sekarang orang menyebutnya ayah biologis. Ada sidang di pengadilan, berebut anak, mengaku anak, namanya ayah biologis. Maksud ayah biologis mana-mana? Memang sperma laki-laki itu, tapi dibuatnya tidak berdasarkan pernikahan. Itu ayah biologis. Sampai sidang, ini anakmu nak? Mana aku tahu laki-laki yang lain juga ikut? Kan gak dia saja katanya. Maka tes DNA. Tes DNA, betul sama dengan dia. Maka ini dibuat sebelum ada izin surat nikah, sebelum ijab kabul. Kalau sebelum ijab kabul nggak terdaftarlah itu ayah resmi. Maka walaupun sesudah itu menikah lagi dia dengan lelaki yang sama, tapi dibuatnya kan sebelum keluar surat tadi. Maka wanita atau laki-laki yang lahir seperti itu disangkutkan ke ibunya. Contohnya itulah Isa bin Maryam. Tak ada ayah. Nah, yang kedua, kenapa seperti itu? Begitulah hukuman sosial. Kalau dulu orang tuanya berbuat maksiat. Yang kedua, mengapa dibuat seperti itu? Supaya garis keturunan nasabnya benar. Tidak dia nanti menikah dengan
saudara kandungnya. Jelas. Nah, kenapa? Walaupun itu betul ayahnya, kita anggaplah betul ayahnya, hamillah anak ini dinikahkan. Memang itu ayahnya, umpamanya. Memang itu ayahnya, dibuktikan dengan tes DNA. Betul-betul lah memang itu anak keturunan dia. Betul, tapi tak bisa si ayah tadi menikahkan anak itu karena dibuatnya prosesnya sebelum mendapat resmi, sebelum akad. Jadi dibuatnya sebelum akad. Kalau sudah akad dibuatnya tidak ada masalah, boleh. Itu tadi. Jadi bahasa hari ini itu adalah bahasa ayah biologis namanya. Maksud biologis menurut secara alamiah, secara ilmiah, bahwasanya yang membentuk dia itu sel telur ayahnya. Sperma ayahnya bertemu dengan sel telur ibunya. Itu biologis, tes DNA. Dalam agama, nasab bukan sekedar biologis. Nasab itu dimulai dengan akad. Aku nikahkan engkau dengan si Anu, itulah nasab. Itu nasab. Tanpa itu tidak nasab. Walaupun secara biologis dia adalah anaknya. Ada yang lain? Ya Bu? Wali hakim. Wali hakim. Karena dia tercatat bukan dari ayah yang tercatat dalam syariat. Disebut dengan ayah biologis. Karena ada hubungan biologis, lahirlah dia. Bukan ayah dalam syariat karena dapat atas pernikahan yang dinikahkan oleh wali hakim. Jadi anak yang seperti itu dia tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya, walaupun ayah kandungnya, ya, karena dibuatnya sebelum terdaftar, sebelum resmi. Maka dia yang menikahkan kalau dia wanita itu adalah wali hakim. Caranya supaya tidak malu kita, ini caranya. Datang ke hakim, Pak Hakim, saya kurang enak badan, saya serahkanlah ke bapak untuk menikahkan anak saya ini. Selesai. Itu untuk menutup aib. Jangan dibilang kalau itu anak kita. Yang kedua, ini anak angkat saya. Anak pungut, tak jelas ayahnya. Saya bukan ayah kandungnya. Kan itu memang bukan, karena tidak tercatat dalam catatan pernikahan, baru dibuat. Tapi sebelum itu dibuat, maka hakim akan mengambil itu. Syarat wali hakim seperti itu. Ya. Yang ketiga, kalaupun ayah kandungnya resmi tak setuju dia pernikahan tadi, karena calonnya ini ayahnya nggak suka, ibunya nggak suka, lalu orang ini mau menikah, tak disetujui ayahnya, aku tak akan menikahkan kamu sampai hari kiamat, aku tak mau kalau menikah dengan laki-laki itu. Kan begitu? Maka wanita ini boleh mengadukan ke pengadilan, menyatakan minta wali hakim yang menjadi walinya. Itu boleh juga jadi wali hakim. Ya, jangan kawin lari, susah. Nikah sambil lari-lari itu payah. Ya. Ada orang kan melarikan diri, dia pergi jauh-jauh lalu menikah diam-diam, tidak boleh. Minta aja ke hakim. Nah, jadi itu dibuat, sampaikan ke kantor tuanya. Kalau orang tua wanita tak setuju kalau saya menikah dengan dia, maka dengan tak setuju itu hakim menetapkan dinikahkanlah oleh hakim. Itu boleh. Dengan catatan tidak setujunya apa? Karena beda agama, tak boleh dinikahkan. Itu tak boleh. Pamannya satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen. Yang wanita ini Islam, suaminya Kristen. Ayahnya tak setuju. Kan gitu? Maka hakim tak bisa menikahkan. Itu namanya tak setujui karena melanggar syariat. Ada lagi? Menikah. Nah. Ya. Lahir anaknya. Oh gitu, baik. Kalau dia dinikahkan sebab menutup aib, jadi belum dinikahkan lagi berpacaran dia, hamil, ketahuan, lalu orang tuanya menikahkan mereka, ya. Nanti sesudah lahir anak tadi, maka diulang ijab kabulnya saja. Ijab kabulnya saja.
ayahnya wanita memanggil calon suami anak perempuannya itu, maka diijab kabulkan kembali. Untuk apa? Memulai nikah tadi yang benar. Kan nggak mungkin dibilang anak ini kami nikahkan karena dia sudah menghamili perempuan ini. Tak kan ada. Orang tua bilang lajang ini lajang pak, gadis ini gadis. Kan iya, padahal sudah kan bohong itu. Nah makanya akadnya saja yang diulangi. Kalau akibat pernikahan seperti itu, maka dia harus menahan, tidak mendatangi istrinya sampai melahirkan. Karena masa iddah wanita hamil itu adalah melahirkan. Ada bersih dia baru boleh datangi. Jadi mengulang nikah itu akadnya saja. Akadnya saja yang diulang. Kenapa? Karena mereka dinikahkan karena menutup aib namanya. Ada yang lain? Enggak. Panggil suami anak kita itu, duduk di situ, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, dan itu dengan mahar yang kemarin disebutkan, yang dibayar tunai saya terima, akadnya saja, ijab kabulnya saja, nggak perlu wali hakim, karena wali hakim tahu kantor gua tahunya kan nikah kemarin, ibu tak ngaku dong, anak saya ini pak sebetulnya dah hamil, nah, kalau ibu bilang gitu nak mau orang tuh dah, tunggu melahirkan dulu gitu. Jadi wanita hamil tak boleh dinikahi. Wanita yang sedang hamil dinikahinya kapan boleh? Tunggu lahir. Wanita yang meninggal suaminya, walaupun belum dipegang istri suaminya itu, malam ini nikah, sesudah menikah jatuh dari tempat itu mati lagi. Lalu dia papon ini oleh. Maka tetap menunggu 3 kali suci, 3 kali halangan. Nah kalau hamil itu adalah melahirkan. Jadi kalau menikahi wanita yang sedang hamil, tunggu dia selesai melahirkan, baru boleh hubungan suami istri. Tuh. Nah, terakhir, wanita yang susah mendapatkan surga di akhirat, yang keenam itu adalah wanita yang berpakaian tetapi auratnya nampak. Kalau orang bilang berpakaian tapi telanjang. Kalau pakaian itu gunanya adalah untuk menutup aurat. Kalau membungkus aurat namanya kain kafan. Kalau kain kafan membungkus mayat, Bu. Makanya dibungkus mayat, itu bahasa. Kalau menutup aurat memang tertutup. Jadi wanita yang mempertontonkan auratnya itu ia jauh dari surga. Maka mulai hari ini kita punya anak perempuan, didik mereka untuk menutup aurat. Yang paling tidak nasihat. Kalau toh anak itu nanti tidak mau, tugas kita sudah. Ketika anak gadis kita mau beli pakaian apa yang mau dibeli? Baju kaos, ngapu sempit betul, nggak boleh, larang. Dibelinya juga umpamanya itu urusan dia. Jangan kita pula yang ikut membelikan. Nah, dibeli pakaian gorden, kayak gorden tipis, kayak kain kasar. Jangan. Berpakaian dia mau keluar, ini mau kemana? Mau keluar kok bajunya begitu nampak semua, udah ganti bajunya. Minimal itu sampai. Kenapa? Paling tidak kita terbebas dari anak kita yang menyeret kita ke neraka. Anak perempuan. Anak perempuan itu paling mudah menarik ayah ibunya ke neraka. Dari sisi mana? Dari aurat. Hanya coba didik anak-anak kita, ya, orang-orang yang bisa, kalau dia laki-laki jaga baik-baik, kalau dia perempuan jaga auratnya. Maka hari ini tanggung jawab itu penting. Itulah kata orang, beruntung orang yang memiliki, kata Nabi, beruntung orang yang memiliki satu anak wanita, karena bagi mereka itu adalah surga. Kenapa surga? Ia melahirkan anak keturunan. Kalau melahirkan anak keturunan, itulah yang akan menjadi anak soleh dan anak soleh. Kalau laki-laki dia menafkahi, ya beda dengan wanita. Maka kalau orang memiliki anak wanita 3 orang, surga bagi dia sudah dapat. Rawat dia baik-baik, karena dia akan menjadi wanita soleh. Ya. Nah, itu ada pertanyaan lain. Waktunya kalau lupa di
Lewat 3 masih ada sekitar 8 menit, 10 menit lagi ya. Dia lewat 12 kan? Ada pertanyaan yang lain Ibu? Kalau dibilang tadi memang akad nikah, kalau sudah dinikahkan mereka sudah hamil duluan, memang suami istri. Tapi karena dia itu diniatkan pernikahan itu adalah untuk menutup aib, kan nggak dibuka aibnya. Maka dia tak boleh mendatangi istrinya selama belum melahirkan. Ini nikahkan nih, tak boleh dia mendatangi istrinya sampai lahir anak tadi. Karena aturannya begitu, itu masa iddah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah karena itu sudah terbentuk menjadi anak dan dia mendatangi istrinya boleh karena sudah dinikahkan. Pernikahan tadi adalah untuk menutup aib. Jadi menghindarkan dosa dan fitnah. Maka boleh. Jadi kalau dilihat mana yang kuat, yang betul jangan dinikahkan. Biasanya tua tak mau menikahkan kalau tahu. Ini anak perempuan gadis, enggak Pak, dah hamil 3 bulan. Siapa? Anda bisa, tunggu melahirkan dulu. Karena syariatnya begitu. Kebanyakan orang tak mau jujur. Mereka menutup, ditutupinya Bu. Menutup itu sebetulnya untuk menjaga supaya tidak malu aib tadi. Nah caranya bagaimana? Jagalah sesudah lahir anak yang dikandung oleh calon istri, oleh istrinya tadi, ya, baru si ayah daripada perempuan memanggil suami anak perempuan itu duduk di sini, dibuat ijab qabul saja untuk memutus nasab tadi, bahwa yang selanjutnya ini kebun kamu. Sama aja lah, ibu diberi kebun, nyewa kebun, tanaman orang masih ada dalam. Coba, saya mau sewa kebun sebelah nih Pak, ya iya, tapi ada jagung di situ katanya. Cabut aja lah, mana boleh. Tunggu jagungnya berbuah, lah berbuah nanti dibersihkan, tanamlah. Itu disebut jadi nisa'ukum harsul lakum, wanitamu adalah sawah tanam. Itu bahasa yang paling gampang. Tempat bercocok tanam, tempat lahirnya keturunan, tempat lahirnya nasab. Maka oleh sebab itu jaga. Nah untuk menjaganya itu disebut dengan iddah, masa iddah. Kalau dia lagi hamil, maka tunggu lahir. Maka ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berbuat dosa, saya melakukan perzinahan, hukumlah saya. Perut saya sudah besar, saya malu. Maka Nabi mengatakan, pulanglah engkau, sesudah lahir anakmu nanti datang kepadaku. Itu Nabi seperti itu. Sesudah lahir anaknya dia datang kepada Rasulullah lagi, ya Rasulullah, inilah anak yang hasil perbuatan zinaku dulu, dan engkau menyuruh aku melahirkan dulu. Anakku sudah lahir, hukumlah aku takut hukuman akhirat. Kata Nabi, susukan anakmu dulu. Hak anak menyusu 2 Sesudah anak menyusu 2 tahunnya balik kepada Nabi, maka baru dihukum rajam. Nah, itu loh. Jadi hukum itu di dunia ada. Kalau tak dapat di dunia, mereka akan mendapat di ya. Jadi walaupun itu ayah kandungnya, terbukti dari DNA, tetap disebut ayah biologis. Tak bisa dia menikahkan. Karena syarat menikahkan itu ibu harus pegang surat resminya, baru tercatat sebagai nasab. Dan itu jadi kalau tidak sebetulnya bukan berzina. Akad tadi dalam kebohongan. Saksi boleh bohong tak? Syarat saksi apa? Jujur, ya kan? Tak boleh bohong. Kalau dalam kebohongan maka pernikahan itu dianggap pernikahan rusak karena bohong semua. Sedangkan syarat saksi itu adalah jujur, adil. Dia tak jujur. Ini pernikahan kan menutup aib. Nah, kalau tidak digitukan, apakah mereka berzina? Berzina tidak, tapi nasab yang dilahirkan, turun lahirkannya tidak sesuai syariat. Kenapa? Karena awalnya dimulai dengan salah. Cobalah ibu buat ketupat salah, jadi ketupat nanti dia enggak? Hah?
Salah buatnya, jadi enggak buat lontong salah. Jadi apa dia? Bubur. Bisa lontong enggak? Ya enggak lah. Maka perbaiki kesalahan itu supaya tetap menjadi lontong. Salah, memulai salah, jangan perbaiki. Nah, perbaikannya begitu nikah kan. Maka dengan pernikahan itulah yang menyebabkan terputusnya perbuatan tadi dan dosa tadi. Setelah dia menikah maka bertaubat. Kalau bertaubat dah amanlah masalah. Tuh, demikian saja persiapan salat asar yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Harapan kita adalah kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Jauhi diri kita dari hal-hal yang menjauhkan itu, karena itu peluangnya besar bagi kita. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah makhluk ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aqimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa